lapis-lapis. Jadi emang konsep alamnya. Kayak wisata sekali juga ya. Oh iya. Anak-anak yang ya, Mbak di Fitri sana. belum pernah ya ke Cahaya Bangsa ya? Belum pernah. Oh iya. Wah, harus berkunjung nih kayaknya. Ya, nanti kalau ke Cahaya Bangsa itu orang kira ini villa ya. Ini homestay ya, kayak gitu. Ini ya Pak ya? Apa kayak konsep bangunannya seperti apa emang Jadi Pak? konsep bangunannya bangunan tradisional Brugga yang kita desain bangunan tradisional Lombok lah kayak gitu. Jadi satu shelter itu berisi 5-6 santri. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ini Lombok, selamat datang di Ini Lombok Podcast. Saya Fitri Kurniati. Dan saat ini saya akan mengajak kalian untuk jelajah sosok yang saat ini berkecimpung di dunia pendidikan juga. Nah, SMA IT dan SMP IT di Lombok ini dari data yang ada belum terlalu banyak nih. Nah, beliau ini adalah sosok yang berkecimpung di situ dan memulai untuk membangun ya, SMP IT dan SMA IT. Nah, kita akan mengulik lebih jauh nih tentang ini kepada beliau. Saya sudah bersama Pak Lalu Yul Haidir yang akrab disapa Pak Ustadz Yul. Panggil Pak Ustadz. Oke. Siap. Oke Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz berarti di saat ini di yayasan ya Pak ya? Ya benar. Yayasan apa nih Pak dan apa saja yang bernaung di bawah yayasan itu? Mbak Fitri ya? Iya. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi kita adalah Yayasan Asyamil, ya, Yayasan Pengembangan Swadaya Umat Asyamil yang berlokasi di Lenek, Lombok Timur. Dan Asyamil ini ada beberapa unit di bawahnya. Ada unit ekonomi yang menjalankan beberapa kegiatan bisnis untuk menopang yayasan, dan ada juga unit pendidikan. Di dalamnya ada mulai dari PAUD ya, mulai dari PAUD, kemudian SD, kemudian SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi bernama Lombok Institut Teknologi. Nah, jadi itu ya, mungkin ada LIT, kemudian ada SMP IT, ada SMA IT Cahaya Bangsa, dan ada juga SD dan TK-nya. Berarti dengan kampus itu satu payung ya Pak ya? Iya, satu yayasan. Iya, kita satu yayasan. Ya. Karena memang yayasan itu kan ini Pak ya mandiri ya, berarti tadi itu yang unit ekonominya untuk membantu. Iya, benar ya. Jadi di bawah yayasan ini yang akan menopangnya adalah unit ekonomi dan juga unit pendidikan. Jadi dua unit utama, walaupun kemudian ada unit-unit sosial dan pengabdian, bina lingkungan dan lain sebagainya ada juga, tapi mungkin dua unit ini memang yang kita kembangkan secara optimal di yayasan, termasuk LIT dan Cahaya Bangsa. Baik, sebelum lebih jauh ke sana nih Pak. Ya. Bapak aktif di mana saja Pak selain di pengurus yayasan gitu? Iya, saya selain menjadi ketua yayasan di YPSU Asyamil ini, saat ini saya diamanahi sebagai ketua Himpunan Psikologi Indonesia wilayah NTB. Ini untuk adalah periode pengurusan yang kedua. Alhamdulillah sudah ya, kemarin dapat anugerah profesi sebagai organisasi profesi peduli anak ya, jadi capaian-capaian baiknya. Nah, saya juga kebetulan di jaringan sekolah Islam terpadu, dulu kan ketuanya di NTB, tapi sekarang diangkat ke pusat di bawah Departemen Mutu di jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia di Jakarta. Ya. Dapat ini ya penganugerahan ya Pak ya? Ya, alhamdulillah kemarin ya peduli anak. Ya, selain aktif di situ ya, saya banyak bergerak juga untuk membersamai teman-teman di Asyamil ya, dan di unit pendidikannya. Oke, lanjut ke yang unit pendidikan tadi nih, saya tertarik. Ya. Yang untuk SMP IT dan SMA IT-nya bisa diceritakan lebih jauh Pak, bagaimana dan apa yang melatar belakangi kemudian
terbentuknya gitu ya. Bentuknya, Ya, jadi SMP IT dan SMA IT Cahaya Bangsa ini kita baru berdiri Mbak Fitri, baru 2 tahunan ya. Ini masuk tahun ketiga untuk program Islamic Boarding. Nah, kebetulan kita mendedikasikan diri bergerak di bidang pendidikan dengan brand internasional Islamic Boarding School ya, jadi SMP dan SMA-nya. Jadi baru berjalan 2 tahun lebih, belum 2 tahun. Jadi latar belakangnya adalah kita berharap bahwa International Islamic Boarding School di Cahaya Bangsa SMP ataupun SMA ini bisa menjadi sekolah alternatif yang membanggakan, yang menggembirakan, yang berprestasi untuk masyarakat, khususnya di Lombok. Sehingga sekarang ini kan banyak anak-anak kita di NTB ini nyebrang pulau untuk kemudian sekolah, mungkin menurut mereka, menurut masyarakat, sekolah-sekolah yang bagus itu harus nyebrang gitu kan, harus nyebrang. Nah, tapi kita ingin coba bahwa enggak harus nyebrang. Masyarakat bisa tetap di dalam sini di Lombok. Kita juga punya sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang berkualitas gitu ya, dan akhirnya itu salah satu latar belakang berdiri. Dan harapan kita juga tidak hanya sekedar anak-anak Lombok yang bersekolah di SMA IT dan PIT Cahaya Bangsa ini, tapi anak-anak dari luar juga ya. Dan alhamdulillah ada juga dari luar pulau, jadi anak-anak yang di Bogor, kemudian Jawa Timur gitu ya, juga sudah ada. Bali juga sudah ada ya. Dari luar NTB juga sudah ada. Bisa nih Pak, bisa sampai mengundang dari luar pulau tuh promosinya lewat apa? Website Iya. dan seperti itu kan? Ya alhamdulillah kita luas silaturahimnya ya, mungkin ya, karena luas silaturahimnya, kemudian jaringan. Kerjasama banyak jaringan ya Pak ya? Iya, karena kita juga bergabung di jaringan sekolah Islam terpadu se-Indonesia, jadi kan memang kita punya banyak teman ya. SDIT se-Indonesia, kita bisa mempublikasikan bahwa ada Cahaya Bangsa, yuk datang ke Lombok kayak gitu. Jadi sekolah sambil berwisata mungkin ya, yang kita ingin tawarkan juga. Sehingga ya alhamdulillah respon masyarakat dari luar juga ada dan datang ke Lombok. Dan anak-anak yang di Lombok juga tidak perlu lagi terlalu banyak mungkin ya, atau mungkin bisa menjadikan Cahaya Bangsa sebagai alternatif sekolah yang berkualitas di Lombok. Tambahan sekolah berkualitas di Lombok. Begitu Mbak Fitri. Itu salah satu keunggulannya ya Pak ya? Iya. Apa nih keunggulan dari Cahaya Bangsa nih? Ya, kalau berbicara keunggulan, Ininya seperti apa sih? ya konsepnya ya, sebelum kita berbicara mungkin beberapa keunggulan ya yang membedakan. Dengan yang lain gitu. Iya. Kita sebenarnya dengan berjediah gitu ya, dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi sekolah berstandar internasional, sekolah yang go global gitu, itu menjadi satu diferensiasi juga. Dan alhamdulillah Allah mampukan itu, sehingga anak-anak kita ada yang lulus beasiswa Amerika, kemudian ada yang menang lomba di beberapa negara, Tunisia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini adalah keunggulan yang kita ingin bentuk ya di Cahaya Bangsa. Kalau kemudian konsep sendiri, sebenarnya kita ingin menerapkan prinsip berpikir global, berpikir lokal gitu ya, berbudaya lokal, tapi kemudian aksinya adalah global misalnya. Ini jadi kekhasan kita juga Mbak Fitri, kita di bawah kaki Rinjani ya. Ke Cahaya Bangsa itu jalan setapak saya istilahkan menuju Rinjani ya, sehingga kita di situ nuansa alamnya sangat terasa gitu ya. Jadi masih sering lihat kabut, masih hutan mengelilingi gitu ya, masih harus selimutnya harus berlapis-lapis, apalagi musim dingin sekarang gitu. Jadi harus siap selimutnya berlapis-lapis. Jadi emang konsep alamnya. Kayak wisata sekali juga ya. Oh iya. Anak-anak yang ya, Mbak Fitri belum pernah ya ke Cahaya Bangsa ya? Belum pernah. Oh iya. Harus berkunjung nih kayaknya. Ya, nanti kalau ke Cahaya Bangsa itu orang kira ini villa ya, ini homestay ya, kayak gitu. Ini ya Pak ya, kayak konsep bangunannya seperti apa emang jadi Pak? Konsep bangunannya bangunan tradisional Brugga yang kita desain, bangunan tradisional Lombok lah kayak gitu. Jadi satu shelter itu berisi 5-6 santri. Wah, asik banget kayaknya. Kan biasanya kan kesannya satu kamar tuh rame. Oh iya, gitu pesantren, pesantren, sekolah-sekolah berasrama itu kan memang banyak gitu ya, rame. Gitu kan, kesannya yang ini sama biasanya. Iya, benar sekali, itu memang banyak. Dan kita mencoba menawarkan konsep yang baru bahwa satu shelter 5 orang, 6 orang dan tinggal di shelter yang bernuansa alam.
Jadi Iya. kayak nginep di penginapan aja gitu. Iya, Padahal benar. kayak villa. Orang tua mengatakan begitu gitu. Jadi anak-anak tidak lagi tersekat di ruang-ruang tertutup Baik. untuk belajar, tapi kemudian mereka juga bisa ya kalau sekarang kan anak-anak remaja tuh healing ya istilah Iya. mereka healing. Jadi Staycation healing. Ah. Oke. Cahaya Bangsa bisa jadi tempat Jadi healing. healing Iya. setiap hari dong berarti ya Pak ya. Iya, iya, Oke. iya. Ini berarti banyak ya shelternya Pak. Bisa menampung berapa siswa berarti? Ya, ya alhamdulillah ya setiap tahun Saat ini. bertambah terus ya jumlah santri kita. Jadi kita menyesuaikan Ya. berapa jumlah santri ya kita tambah shelternya. Yang jelas satu shelter isi 6, 5 kayak gitu. Jadi nanti tambah santri lagi ya udah tambah shelter lagi gitu. Oke. Iya. Berarti luas ya bangunan apa? Berapa Lahan hektar ya, ini Pak? lahan. Lahannya. Heeh. Nah, mungkin ini juga menjadi menarik ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan ya di Cahaya Bangsa. Kita punya area yang cukup luas lebih dari 2 hektar sementara ya, sementara lebih dari 2 hektar. Ini bisa menjadi tempat berlari, tempat bergerak ya, tempat iya. berkarya, tempat berkreasi Bahkan tempat pada bermain anak-anak. anak-anak Oh, tempat bermain. Apalagi sekarang Mbak Fitri juga tahu kan kalau kemudian anak-anak millennials ke bawah generasi alpha Iya, dan lain sebagainya itu salah satu yang menjadi ruang minat mereka kan adalah olahraga. Iya. Nah, untuk bisa berolahraga kan harus luas tempatnya. Nah, mudah-mudahan Cahaya Bangsa bisa mengakomodir kebutuhan anak untuk bergerak ya dengan gunung, bukit. Jadi tertarik kayaknya anak saya ke sana aja. Oh, ya, gitu besok. ya. Oke. Ya. Oke. Ya nih Pak, bagaimana nih? Terus apa lagi nih fasilitasnya selain apa sih yang diunggulkan dari Oke, baik. fasilitasnya? Keunggulan kita di Cahaya Bangsa ini juga Mbak Fitri, oke mungkin memang Seperti tenaga sebagai pengajar dan lain ya sebagainya. benar ya, sebagai sekolah pendatang baru yang masih berumur kurang dari 3 tahun itu banyak challenge-nya, banyak tantangannya. Namun alhamdulillahnya saya sendiri pelaku pendidikan udah lebih dari 15 tahun. Jadi konsep-konsep baik yang saya sudah cicipi di tempat-tempat tertentu, itu saya tumpahkan di sini gitu ya, sama teman-teman kita tumpahkan di sini. Ya alhamdulillah akhirnya gagasan-gagasan inovasi Cahaya Bangsa itu terlihat ya, perbedaannya dengan sekolah-sekolah lain, termasuk untuk mengakomodir kebutuhan perbedaan itu kita juga harus siap di SDM. Maka SDM-nya Cahaya Bangsa ini juga mungkin menjadi salah satu keunggulannya ya, karena saya adalah psikolog juga, jadi agak sedikit itu menjelimet dalam tanda kutip untuk proses rekrutmen guru ya. Agak berfase-fase, bertahap-tahap ya. Jadi alurnya ketat gitu ya, karena psikolog ya. Jadi mudah-mudahan bukan karena cemas gitu atau karena enggak ya, tapi memang karena saya paham sistem-sistem rekrutmen yang tepat. Jadi mulai dari seleksi administrasi, kemudian wawancara online, kemudian FGD, kemudian wawancara kompetensi, praktik micro teaching, sampai assessment kepribadian guru kita juga dalam. Dan akhirnya mudah-mudahan ya setelah serangkaian yang berkualitas. yes, harapannya begitu, sehingga dengan periode-periode fase-fase tahapan-tahapan rekrutmen yang kita jaga, kita bisa dapat yang berkualitas. Alhamdulillah, bismillah, kita dapat SDM terbaik ya, generasi milenial terbaik dari kampus terbaik di Indonesia. Ini juga mungkin menjadi kabar gembira buat kita bahwa anak-anak kita juga berhak berhak diajar, berhak belajar bersama guru-guru dari latar belakang kampus yang berbeda. Kita ada dari Umram juga ada, kemudian dari UIN juga ada, dari UGM ada, dari ITB, dari UI, UNY, Negeri Malang ya, dan beberapa kampus-kampus lain lah ya. Kita coba memilih yang terbaik di antara mereka untuk bertemu dengan anak-anak terbaik gitu ya, insya Allah ya. Cahaya Bangsa ya. Mungkin ini sedikit yang out of the box sedikit. Oke, siap. Ini kan stigma masyarakat yang saya baca juga banyak sekolah IPB, pondok pesantren itu yang unggul, apalagi fasilitas yang keren kayak punya Bapak, masyarakat tuh stigmanya mahal ya. Nah, kira-kira apa yang
Bapak mau sampaikan Tentang hal itu. tentang hal itu? Apa sih, Ya. adakah penjelasan yang bisa diterima oleh masyarakat Iya, baik. terkait Mahal tidaknya itu sebenarnya relatif juga. Kalau saya lihat, kalau saya bandingkan, sebenarnya masyarakat Lombok itu mampu. Ya, ada sekolah besar dari luar yang masuk ke Lombok dan mereka juga berani berdiri di Lombok, berani tegak berdiri di Lombok, dan segmennya adalah orang Lombok, mengatakan bahwa orang Lombok ini kaya-kaya, orang Lombok ini mampu-mampu, ya, tidak tahu dia buang uangnya gimana, gitu. Sehingga ya kita berharap buang uang di pendidikan yuk kayak gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal, karena kembali ke quality anak. Jadi misalnya masyarakat masih berat ya Pak invest di pendidikan itu. ya mungkin seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kebutuhan juga masyarakat akan semakin aware, dan sekarang kita bisa melihat, kami di Cahaya Bangsa alhamdulillah ya tidak terlalu melihat kesulitan masyarakat untuk hal biaya itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa sekolah ini mahal, ya dari sekian pendaftar yang ada sejauh ini mudah, mampu mereka. Dan itu juga Mbak Fitri, kerennya lagi adalah tidak dari latar belakang pendidikan ekonomi ke atas aja, atau pendidikan orang tua ke atas itu, menengah ke atas itu juga. Di Cahaya Bangsa juga punya yang Merata ya, merata. Dan mereka mampu, ya mereka mampu, berani, mau berkomitmen mengeluarkan biaya lebih untuk pendidikan anak. Di luar untuk mau mengupayakan Ya. yang terbaik. Ya, saya pikir itu adalah kemajuan saat ini yang kita sudah lihat perkembangan masyarakat, ya, peduli dengan pendidikan berkualitas. Ya. Jadi konsepnya ini dengan salam gitu Ya. Program apa saja Pak yang ditawarkan dari sekolah ini? Ya, Cahaya Bangsa punya visi generasi Qurani, berwawasan global, kemudian berkarakter leader, dan berjiwa entrepreneur. Jadi empat visi ini yang kami kembangkan, sehingga misalnya kayak berbicara program misalnya berkarakter Qurani, ya Mbak Fikri, maka kita harapkan anak-anak bisa memiliki karakter Quran, memahami tentang Al-Quran, tidak hanya memorizing Quran, tidak hanya menghafal, tapi mereka bisa mengimplementasikan. Akhirnya misalnya nih, ending, mungkin salah satu endingnya adalah bahwa kalau di pondok pesantren itu kan tidak boleh berpacaran misalnya. Nah, dia akan mengatakan, aku tidak berpacaran karena Allah melarangku. Nah, misalnya begitu, gitu ya. Ada dasar yang Iya benar. Nah itu jadi mereka berhulu Quran, kata Aisyah pada Rasulullah SAW. Doanya begitu. Kemudian kalau program di global ini kita bekerja sama dengan IB, salah satu organisasi untuk sekolah-sekolah internasional. Jadi kita mengembangkan program itu, kemudian bekerja sama juga dengan beberapa organisasi-organisasi lain yang bergerak juga dalam pendidikan internasional, sehingga anak-anak memang utamanya dalam pendidikan internasional ini akhirnya saat ini bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggris. Jadi itu yang kita kejar, anak-anak bisa memiliki IELTS yang mumpuni, kemudian bisa kita kejar IELTS agar mereka anak-anak ditargetkan juga untuk berhasil bersaing dengan luar negeri, ya bersaing ke luar negeri. Jadi lebih kepada kompetensi bahasa. Kita bantu portofolio anak sejak awal gitu. Misalnya saya ingin di luar negeri ngambil psikologi misalnya, maka dari awal dari kelas 10 itu kita sudah portofolio kamu adalah psikologi di luar negeri, maka akses lomba ini, ikuti karya ini, kemudian berkiprahlah kamu dalam bidang sosial di lingkup seperti ini. Nah misalnya, agar itu nanti jadi portofolionya untuk kemudian nembak beasiswa luar negeri. Itu program-program untuk visi global. Iya. Berarti sejauh ini 2 tahun ini nih, berarti capaiannya sudah sejauh mana Pak? Ya, alhamdulillah berkat pertolongan Allah sangat nyata ya di Cahaya Bangsa ini. 2 tahun kita bisa mengeluarkan karya-karya baik gitu ya. Jadi kurang dari 2 tahun anak-anak santri Cahaya Bangsa itu bisa menghasilkan prestasi sampai 40 prestasi, terakhir totalnya 40. Nah 40-nya itu ajaib ya, tapi ini membahagiakan. Sebagian besarnya adalah prestasi nasional dan internasional. Sampai Internasional itu skornya banyak kayak gitu ya, prestasi internasional anak-anak. Jadi itu juga capaian yang kami syukuri. Kemudian anak-anak juga sedang kita prepare, Bang, karena ini kan tahun ini belum ada yang keluar gitu ya. Nah, jadi
persen yang masuk yang kuliah ya, dan memenuhi cita-cita ideal mereka. Jadi alhamdulillah capaian-capaian itu membuat kami bersyukur sehingga visi yang kita sudah patok di Cahaya Bangsa di awal ini mudah-mudahan terus menguat nih, semakin seiring dengan tahun berjalan kita juga masih bisa mencapai karya-karya luar biasa lagi untuk anak-anak. Luar biasa sekali. Jadi jadinya pengen ngulik lebih jauh lagi nih. Iya, Berarti iya. adakah target negara-negara boleh Iya. aja nih siswa-siswanya nih? Oke. Kita program global itu juga ada ini Mbak Fitri. Itu turunan dari Global Impact itu kan, atau Global Network itu adalah anak-anak melakukan perjalanan luar negeri secara mandiri. Jadi tahun depan ini kita kirim anak-anak kita juga minimal ke Malaysia, Australia, dan itu adalah mereka secara mandiri bergerak mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang selama 1 tahun ini prepare diri kamu bahwa kalian akan dikirim ke Malaysia, ke Singapura minimal kayak gitu ya, jalan sendiri, rancang sendiri. Nah, misalnya itu pendampingan ya Pak ya? mungkin ada supervisor nanti, tapi selebihnya kan mereka udah dewasa juga, mereka sudah mampu berpikir dan mereka bisa merancang hal itu. Nah, kalau target-target pendidikan luar negeri, kita juga bekerja sama dengan Skuter ya. Skuter ini salah satu bimbel belajar pendidikan luar negeri ya. Kebetulan juga ya, alhamdulillah kita dekat dengan teman-teman di situ karena aktivitas bersama di yayasan ini juga. Nah, jadi insya Allah kita akan sangat terbantu untuk kemudian profiling anak-anak kita nanti siapa dan bagaimana mereka keluar. Mudah-mudahan doa publik ya, doa masyarakat bisa mewujudkan cita-cita kita sehingga anak-anak kita bisa go global juga. Untuk terkait bahasa nih, di program bahasa yang ditawarkan di sekolah Cahaya Bangsa apa saja sih? Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, atau ada apa aja? Bahasa Arab nggak bisa ditinggalkan, itu adalah utama karena itu adalah alat untuk memahami Al-Quran. Jadi mereka juga ada bahasa Arab di kelas juga ada. Kemudian kita juga bergabung di Dinas Sekolah Islam Terpadu yang diukur utamanya adalah bahasa Arab gitu ya. Nah, selain bahasa Arab itu kami tekankannya juga ke bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini prosentasenya kita ngejar IELTS, kemudian agar anak-anak bisa membuat essay juga dalam bahasa Inggris karena target tadi keluar gitu ya. Jadi ada camp khusus yang kita adakan setiap tahun juga untuk pengembangan bahasa. Biasanya kami lakukan selama 1 minggu gitu ya, keluar anak-anak udah kayak serasa, kalau misalnya alhamdulillah sekarang ini kan yang menjadi tempat terkenal untuk camp bahasa Inggris itu Pare gitu ya, Pare Kediri. Nah, alhamdulillah kita juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan mungkin keunikan kita juga punya ya. Jadi keluar dari camp bahasa kita, anak-anak sudah bisa lebih percaya diri untuk berbahasa ya, menulis, berkomunikasi. TOEFL tapi IELTS ya Pak ya? Kenapa IELTS nih? Iya. Karena IELTS yang TOEFL dan IELTS sih sebenarnya, TOEFL dan IELTS. Jadi kita juga kerjasama dengan UIN Mataram ya. Nah, IELTS ini karena sasaran kita adalah global tadi, maka kita harus mengakrabkan anak dengan IELTS itu. Iya. Oke, biasa sekali. Oke, selain program-program yang sudah disebutkan tadi Pak, ada program apa lagi nih yang unggul yang mulai lebih dari Cahaya Bangsa? Oke. Alhamdulillah ini juga menjadi program yang untuk kami syukuri Mbak Fitri. Data menunjukkan bahwa sekolah berasrama, ini hasil riset ya, sekolah berasrama itu adalah menjadi sekolah dengan kekerasan terbesar. Sekolah berasrama. Nah, tapi alhamdulillah dengan kita punya program Positive Climate School, Positive Climate Boarding. Jadi iklim sekolah boarding yang positif itu bisa, kita di tahun pertama zero bully, tidak ada bully di tahun pertama. Nah, di tahun kedua juga tidak ada bully kecuali 1, tapi itu pun langsung tertangani dalam kurun waktu 3 hari. Nah, kita berharap kita bisa bebas bully, zero bully, walaupun itu kayaknya sih kecil kemungkinannya untuk bisa 0 gitu ya, tapi dengan capaian 1 bully dalam 1 tahun itu udah keren gitu. Nah, ini iklim positif di Cahaya Bangsa, sehingga satu hal yang mungkin menarik ya untuk dibagi ke masyarakat, ada anak yang bilang begini, masuk di Cahaya Bangsa itu, wow, ibu, aku mengalami shock culture di Cahaya Bangsa. Shock culture. Yes, dia sebut shock culture. Loh, maksudmu apa? Gitu. Iya,
ya beda banget dengan sekolahku sebelumnya, bahwa di sini kok friendly, semuanya friendly, teman-temanku friendly, guru-guru friendly, lingkungannya friendly. Dalam arti positif. Positif ya, tapi dia menggunakan istilah soft culture. Nah itu adalah turunan dari positive climate boarding yang kami ciptakan. Program-program lain juga di Cahaya Bangsa mungkin agak anti mainstream dengan boarding school yang lain. Mungkin di pesantren larang, nggak boleh bawa HP, gitu kan? Cahaya Bangsa, please bring your phone, bawa sini, anak-anak kita suruh bawa. Mungkin di boarding lain anak-anak nggak boleh pulang kapan saja, nggak boleh dijenguk kecuali itu tertentu, nggak boleh pulang untuk libur, kecuali libur panjang. Kalau kami ketat banget. Kalau kami kapanpun kamu pulang silahkan boleh, kapanpun orang tua mau datang menjenguk silahkan boleh. Gitu. Jadi kita memang ya kita coba anti mainstream, tapi itu bergeraknya bukan karena untuk gimmick semata, tapi kita punya landasan ilmu bagaimana pentingnya orang tua menyatu dengan anak sekarang, pentingnya anak-anak zaman sekarang menyatu dengan teknologi. Jadi bukan hanya sekedar hal negatifnya saja yang dilihat, tapi alhamdulillah akhirnya 2 tahun ini Mbak Fitri, anak-anak berprestasi dengan gadgetnya. Mereka ujian lewat handphonenya, kemudian berkarya lewat handphonenya, gadgetnya. Jadi banyak kebaikan. Itu nggak jadi hal yang mengkhawatirkan ya di Cahaya Bangsa ya? Ya, sejauh ini di Cahaya Bangsa itu tidak, bahkan kemudian mengembirakan gitu ya. Bagaimana pihak Cahaya Bangsa menghandle, gimana caranya nih biar siswanya bisa tetap positif dengan gadgetnya? Nah benar sekali. Saya sih tidak menyarankan untuk sekolah lain melakukan hal yang sama seperti kami gitu ya, karena kan itu butuh ilmu Mbak Fitri, butuh skill, butuh orang-orang yang kemudian lapang hatinya, mindful teacher, harus ada aturan yang kuat, harus jelas, didampingi ahli juga harus ada gitu. Jadi kita lakukan itu. Jadi ada pendampingan ahli, ada supervisi berkelanjutan, ada SOP, ada do and done yang yang kita ketat tapi fleksibel gitu ya, ketat tapi fleksibel. Iya, ketat tapi fleksibel, sehingga anak-anak nggak stres gitu ya, anak-anak bisa nyaman dan berprestasi dengan gadgetnya. Termasuk tadi kebijakan boleh pulang kapan saja, dijenguk kapan saja. Itu akhirnya Mbak Fitri ini menarik ya, bukan berarti kemudian mereka akhirnya udah bilang jelu gitu kata orang Sasak ya, pulang tiap hari gitu, enggak. Akhirnya mereka bisa memilih sendiri, oke, saat ini berarti aku pulang karena ini sudah hatinya udah perlu untuk pulang, atau misalnya orang pada bisa manage itu menjadi kata kuncinya, self management yang akhirnya kami lahirkan, manajemen diri anak dan manajemen diri orang tua, kapan dia datang, kapan dia pergi, kapan dia pulang, kapan dia hadir kembali gitu. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan kebijakan program itu yang dirancang. Kayaknya ini yang menjadi pembedanya ya Pak, yang menarik. Iya, sepertinya memang tidak ada yang lain. Boleh pulang kapan saja, boleh bawa HP gitu kan? Iya. Apa sih kayaknya nggak boleh tuh bawa HP. Iya. Kan harus dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bisa narik program itu menjadi bagian. Sangat menarik sekali Pak. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif sekolah yang membahagiakan. Itu sekolah yang membahagiakan dan berprestasi akhirnya. Ya. Dan ada di NTB. Ya, ada di Lombok ya, datang ke Lombok ya, datang ke Cahaya Bangsa. Jadi orang tadi Lombok kan nggak jauh-jauh kirim ke anaknya ke Jawa, kemana? Alhamdulillah juga kan masyarakat Jawa juga belajar dari kita juga gitu kan. Jadi misalnya siapa yang melihat Cahaya Bangsa dari mana, oh saya kepingin belajar ke Cahaya Bangsa, kepingin lihat ini. Jadi sekolah-sekolah yang baik di sana juga bisa belajar di kita. Maka patut dong kita mengundang anak-anak kita di Lombok ini, ayo sekolah di Lombok yuk, banyak sekolah-sekolah baik di Lombok yang kita punya. Sesuai namanya jadi Pak ya, Cahaya Bangsa. Mudah-mudahan percaya untuk bangsa. Semoga amin. Baik, itu dia tadi pemirsa perbincangan seru kita bersama Pak Ustadz Wali Muhaidir. Semoga kita semua dapat memperoleh manfaat dan motivasi dari perbincangan saya bersama Pak Ustadz Abdul. Jadi bagi para orang tua yang menyaksikan ini atau adik-adik yang mungkin tertarik nih melanjutkan sekolah di boarding school tapi khawatir dengan peraturannya yang mungkin ketat seperti asumsi-asumsi yang tertanam di masyarakat sekarang, jangan khawatir, di Sekolah Cahaya Bangsa peraturannya walaupun ketat tapi masih bisa fleksibel, nah seperti yang diucapkan Pak Ustadz yang tadi, ketat tapi fleksibel. Nah, kalian tetap bisa menikmati sekolah dengan nuansa alam yang luar biasa menarik di bawah kaki Gunung Rinjani loh. Dan kemudian pendidik-pendidik yang kompeten
konten juga program-program yang menarik yang bisa mengantarkan siswa-siswanya hingga ke global. Wow, menarik sekali. Jangan ragu untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Cahaya Bangsa. Langsung hubungi saja kontak di bawah ini. Baik, sekian perbincangan kali ini. Sampai jumpa di Lubuk Podcast episode berikutnya. Saya Fitri Kurniati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai ya. Nanti